Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aron Arasid. Saya dari Lokal 6C non-reguler. Sebagaimana dari arahan Bapak dosen Bapak Jumadi Esos MAP, bahwasanya tugas tentang perencanaan pembangunan untuk minggu ini, di mana penyajiannya dengan berupa video atau dokumenter, masing-masing dengan menyajikan materi naskah yang telah dibuat. Saya atas nama Aron Arasid dengan NPM 1820060544. Berhubung ujung NPM saya adalah 4, maka dari itu yang saya ambil adalah infrastruktur sarana dan prasarana. Langsung saja saya bacakan materi dari saya, di mana materi saya yang berjudul Infrastruktur Sarana dan Prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa, terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Dalam rangka penyediaan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, baik dalam bentuk pengaturan, dengan kerangka kebijakan regulasi maupun kerangka kebijakan investasi, melalui rehabilitasi kapasitas layanan infrastruktur yang rusak, dan peningkatan kapasitas layanan melalui pembangunan yang baru. Permasalahan yang dihadapi adalah yang berupa sumber daya air. Yang pertama ada sumber daya air. Pembangunan infrastruktur sumber daya air diwujudkan melalui pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya air. Pendaya gunaan air untuk berbagai kebutuhan, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan sistem data dan informasi sumber daya air yang ditunjukkan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah transportasi. Pembangunan di bidang transportasi yang meliputi prasarana jalan, transportasi sungai, danau penyeberangan, laut dan udara, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, sampai saat ini masih menghadapi permasalahan antara lain intermoda, multimoda yang mampu menurunkan biaya transportasi baik untuk angkutan domestik maupun ekspor-impor. Permasalahan yang dihadapi yang ketiga adalah perumahan dan pemukiman. Permasalahan pembangunan perumahan yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya akses penduduk terhadap layanan infrastruktur perumahan dan pemukiman yang layak dan terjangkau, terutama bagi kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan menengah atau MBM dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Secara nasional, akses terhadap sumber air minum yang layak baru mencapai 47%, 49% di perkotaan, dan 45% di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya alokasi pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan perumahan. Permasalahan yang dihadapi keempat adalah infrastruktur energi. Pembangunan infrastruktur energi masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain keterbatasan infrastruktur energi yang menyebabkan belum terpenuhinya standar pelayanan minimum dan terhambatnya peningkatan daya saing ekonomi.
Biaya investasi yang tinggi bagi pengembangan energi baru terbarukan jika dibandingkan energi konvensional atau fosil yang subsidi. Permasalahan yang dihadapi yang kelima adalah komunikasi dan informatika. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa ketersediaan total akses telekomunikasi meningkat dengan pertumbuhan sekitar 220%, yaitu telensitas sebesar 27,6% pada tahun 2005 menjadi 86,6% pada tahun 2009. Di sisi lain, disparitas infrastruktur masih besar, terutama di wilayah pedesaan, karena penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika di pedesaan baru mulai dapat diimplementasikan pada tahun 2009 melalui program Universal Service Obligation atau OSHO. Selain disparitas penyediaan akses dan rendahnya tingkat literasi, permasalahan yang dihadapi adalah sangat terbatasnya infrastruktur masa depan, yaitu pita lebar atau broadband yang sangat ini masih didominasi oleh pita lebar nirkabel atau wireless broadband, dan jangkauannya baru mencapai sekitar 1%. Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya terbatas seperti spektrum, frekuensi radio, orbit satelit, penomoran nama ranah, dan alamat internet protokol atau YV. Adapun tantangan yang dihadapi pada tahun 2011 adalah transisi menuju konvergensi di satu sisi. Konvergensi menurut perubahan struktur industri tergesi secara vertikal menjadi horizontal, dapat mendorong terjadinya efisiensi dan optimalisasi. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan yang diharapkan adalah ketersediaannya fasilitas dan layanan infrastruktur dapat meningkat, terutama untuk menekan tingkat kecelakaan di sektor transportasi. Mempercepat pemulihan infrastruktur rusak sebagai akibat dari banjir, longsor, gempa, luapan lumpur, dan untuk melalui pembangunan yang baru yang selalu terjadi akhir-akhir ini. Namun tingginya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur masih terkendala oleh terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah. Tiga, upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan. Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam rangka penyediaan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka kebijakan regulasi maupun kerangka kebijakan investasi, melalui rehabilitasi kapasitas layanan infrastruktur yang rusak dan peningkatan kapasitas layanan melalui pembangunan yang baru. Komitmen pemerintah dalam kemitraan ini diantaranya ditempuh dengan upaya penyempurnaan kebijakan, peraturan, perundang-undangan, dan kelembagaan yang salah satunya infrastruktur project yang diharapkan nantinya pembangunan dalam bidang infrastruktur cepat, efisien, dan merata. Lembaga pemerintah yang menangani adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, pemerintah pusat, perusahaan-perusahaan milik negara, pemerintah kota, pemerintah daerah, dan juga APBN. Mengingat dukungan pemerintah sangat penting dalam pembangunan infrastruktur ini, peran pemerintah memberikan permudahan investasi bagi kepada perusahaan swasta dengan nantinya akan menjadi jaminan sehingga dapat diberikan kepada BUMN dan dapat melaksanakan tugas untuk pemerataan pembangunan infrastruktur. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan.
Nah, mohon apa ini? Ya mungkin materi ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.